Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Abdullah dengan NPM 2020 510098 dari Prodi Manajemen Sore. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu MK Analisis Jabatan, Bapak Muhammad Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja studi kasus yang berjudul Studi Kasus Analisis Jabatan pada Perusahaan Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan review terhadap dokumen tugas pokok dan fungsi milik salah satu perusahaan di daerah Kota Surabaya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahaan daerah memiliki dokumen deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Subjek pada penelitian ini yaitu pemangku jabatan pengawas umum yang merupakan jabatan penting dalam perusahaan, yang merupakan bagian dari satuan pengawas internal perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara langsung kepada pemangku jabatan. Selanjutnya, untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran data, peneliti melakukan klarifikasi data yang telah didapat kepada atasan langsung. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya dokumen deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan pengawas umum yang lebih detail yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan melaksanakan pekerjaan dan untuk menyusun standar operasional pada bagian terkait. Pendahuluan di sini, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi menjelaskan bahwa seorang psikolog industri dan organisasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu mendesain dan mengembangkan pekerjaan agar dapat mencapai efektivitas kerja dari sumber daya manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai bila suatu organisasi telah melakukan fungsinya dengan baik. Analisis jabatan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan oleh badan organisasi maupun perusahaan untuk menjelaskan informasi suatu pekerjaan. Analisis jabatan adalah proses melakukan analisis dan menyusun informasi tentang isi pekerjaan dalam rangka memberikan dasar bagi sebuah deskripsi jabatan dan data untuk melakukan rekrutmen, pelatihan, evaluasi, dan manajemen kerja. Analisis jabatan dijelaskan oleh Munandar sebagai suatu proses kajian sistematis tentang kajian kegiatan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan, mencakup tugas-tugas, tanggung jawab, dan tanggung gugat untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Pelaksanaan analisis jabatan menjadi sangat penting dilakukan baik pada perusahaan swasta, negeri, maupun daerah. Analisis jabatan yang dilaksanakan suatu dengan peraturan yang dibuat oleh menteri yang dimaksud sebagai panduan bagi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Rangka penaatan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan, kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Hasil analisis jabatan yang diatur meliputi identitas, ringkasan jabatan, rincian tugas jabatan, wewenang, tanggung jawab, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, hubungan jabatan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kerangka penafsiran yang didasarkan pada paradigma pragmatisme. Jenis pendekatan yang digunakan adalah untuk studi kasus. Metode studi kasus merupakan sebuah penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu, kasus dalam suatu waktu dan kegiatan dengan
cara mengumpulkan informasi yang terperinci dan mendalam dan menggunakan sebagai prosedur pengumpulan data. Paradigma pragmatisme menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk dapat menjawab permasalahan dan berfokus pada implikasi praktis dari penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan. Hasil berdasarkan hasil pengambilan data yang telah dilakukan pada penelitian ini ditemukan bahwa beberapa tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan tumpang tindih dengan jabatan lain, sehingga tujuan jabatan dapat dicapai dengan maksimal. Berikut ini dijelaskan hasil evaluasi dari tugas pokok dan fungsi sebelumnya. Pertama, yaitu perlu adanya perubahan pada cakup tugas utama dan tanggung jawab. Kondisi saat ini, pemangku jabatan juga melakukan proses evakuasi lapangan terkait dengan penyalahan stan yang melakukan pelanggaran pemakaian tempat usaha. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya salah satu jabatan yang seharusnya melakukan proses evakuasi, penyalaan atau pencabutan. Pembahasan di sini pada penelitian studi kasus analisis jabatan yang dilakukan di salah satu perusahaan daerah di Surabaya menghasilkan dokumen deskripsi dengan persyarat jabatan pada pengawas umum yang lebih detail dari dokumen sebelumnya. Dokumen tersebut memiliki manfaat bagi pemangku jabatan, yakni tugas-tugas pengawas umum menjadi lebih maksimal dilakukan dan tidak tumpang tindih dengan jabatan lain, sehingga pemangku jabatan manfaat yang dirasakan yaitu pemangku jabatan menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, menurut Kepala Satuan Pengawas Internal selaku atasan pemangku jabatan, dokumen deskripsi pekerjaan yang baru akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dan menjadi acuan untuk menjalankan tugas sehari-hari. Pada jabatan pengawas umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan daerah telah menjalankan analisis jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Gunawan dan Muatz, bahwa dokumen analisis jabatan yang dibuat lebih detail sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan yang tepat akan menjadi dasar pedoman bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan seharusnya dapat mempengaruhi pencapaian target pekerjaan yang lebih baik. Jadi kesimpulan di sini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada salah satu perusahaan di daerah Surabaya telah memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi pekerjaan, namun belum detail. Di samping itu terdapat tindak kesesuaian antara uraian tugas yang tertulis dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang jabatan. Hal ini mengakibatkan terdapat pekerjaan yang tumpang tindih dengan jabatan lain. Penelitian ini menyarankan tambah 9 poin pada dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen deskripsi jabatan dan persyaratan jabatan yang baru akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap standar operasional prosedur dan menjadi acuan untuk menjalankan tugas sehari-hari pada jabatan pengawas umum. Sekian presentasi dari saya. Sekian Pak. Terima kasih.